wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Antoni SHM selaku dosen pengampu mata kuliah kriminologi dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mengepresentasikan waktu, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi dan jenis. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian, dan tahun kejadian. Dalam ilmu statistik, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan di mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Macam-macam statistik kriminal dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Statistik kriminal resmi, yaitu statistik yang disusun oleh peranata resmi dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Ciri-ciri statistik kriminal resmi itu yang disusun oleh lembaga untuk kepentingan administrasi lembaga yang menyusunnya. 2. Statistik tidak resmi, yaitu yang disusun secara tidak resmi dan bukan oleh peranata dalam sistem peradilan pidana. 3. Statistik kriminal penelitian, yaitu statistik yang disusun untuk kepentingan penelitian. Baiklah, langsung saja materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya pada materi kedua melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu tentang penggunaan statistik kriminal. Yang pertama itu ada statistik kriminal dalam penggunaannya dapat dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Diperingatkan bahwa yang pertama dalam penggunaan secara kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka statistik kriminal, melainkan menyebutkan meningkat atau meningkat yang mencemaskan dan sebagainya. Secara kuantitatif, yakni dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal, dapat dibedakan dengan sebagai berikut. Yang pertama, statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan penjahat narapidana secara absolut. Dengan demikian, angka-angka tersebut seolah-olah mampu sendiri dalam memberi arti bagi dirinya. Yang kedua, yaitu statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat sebagai lainnya. Jenis-jenis kejahatan yang menonjol perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah atau tempat. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Rizky. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Saudari Aziza Minasya. Kepadanya disilakan. Materi ketiga yaitu statistik kriminal memiliki 3 alasan utama dalam mengukur kejahatan dan pola tingkah laku kriminal. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menganalisis data, untuk menguji teori tentang mengapa orang melakukan kejahatan. Yang kedua, untuk mempelajari karakteristik situasi dari kejahatan, untuk mengembangkan strategi preventif. Dan yang ketiga, untuk menentukan kebutuhan dari pola-pola kriminalitas pada setiap harinya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aziza Minasya untuk materinya. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Reski Purnama. Kepadanya disilakan. Fungsi statistik kriminal oleh kepolisian. Alat-alat untuk mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu. Sebagai dasar bagi perencanaan. Sebagai dasar bisa mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan. Dasar membuat evaluasi hasil akhir. Alat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor satu dengan faktor lainnya sekaligus. Tugas pokok kepolisian meliputi 3 bidang, yaitu 1. Bidang penegakan hukum pidana. 2. Bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat. Dan yang ketiga, bidang perlindungan dan pelayanan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reski Purnama untuk materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Andi Setiawan. Kepadanya disilakan. Saya akan melanjutkan substansi pada hari ini. Contoh statistik kriminologi dari
data pada kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dari tahun 2016-2018 di wilayah hukum Polres Kabupaten Bener Pria. Pada tahun 2016 terjadi jumlah kasus 51 kasus, dan pada 2017 yaitu 40 kasus, dan 2018 34 kasus. Dari data di atas dapat diketahui terjadi penurunan angka tindak pidana penganiayaan dari data di atas. Yang paling tinggi terjadi di Bener Meriah sebanyak 51 kasus yang terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 40 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 34 kasus penganiayaan. Kesimpulan, statistik kriminal berupa pencatatan yang disusun berdasarkan tindak kriminalitas yang terjadi yang dibuat oleh lembaga kepolisian secara resmi. Pencatatan statistik kriminal dilakukan oleh polisi sesuai dengan laporan polisi dan juga laporan dari masyarakat atau korban. Pencatatan statistik kriminal juga dilakukan untuk mengetahui perbandingan dari naik turunnya suatu tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun. 2. Fungsi kegunaan dibuatnya statistik kriminal oleh pihak kepolisian adalah untuk alat mengetahui secara kuantitas suatu permasalahan pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu sebagai dasar bagi suatu perencanaan, sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan, dasar membuat evaluasi hasil. Mungkin cukup itu saja yang saya dapat presentasikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada saudara Andi Setiawan untuk materinya. Mungkin kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Baiklah, di sini saya membuka 2 sesi. Sesi pertama terdiri menjadi 3 pertanyaan kepada setiap kelompok. Agar bisa mengajukan pertanyaan, disilakan untuk mengangkat tangan. Oke, baik, kepada saudari Putri Sukawati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sukawati. Dengan dari kelompok 3, saya ingin bertanya di dalam masalah saudara mencatat adanya statistik kriminal kualitatif. Soal jelaskan mengenai hal itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pada saudari Putri Sukawati. Dari kelompok berapa, Putri? 3, oke, dari kelompok 3. Baik, ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Any question? Baiklah, saya akan bertanya. Saya baru saja membaca materi kalian tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dan menanggulangi tingkat kriminal agar data statistik kriminal tidak meningkat? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara Febri untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, kepada saudara Irfan disilakan. Dari kelompok berapa, Irfan? Dari kelompok 2. Oke. Baik, yang mau saya tanyakan, apa sih tujuan dan kegunaan dari adanya statistik kriminal dalam kriminologi, khususnya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang memang perlu penyelesaian kriminal dari statistik kriminal itu. Jadi apa sih tujuan dan kegunaannya gitu? Tujuan atau kegunaannya? Baiklah, terima kasih kepada saudara Irfan Febriansyah untuk pertanyaannya. Mungkin kami akan menutup dulu untuk sesi pertama ini. Mohon untuk memberikan waktu 5 menit kami menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irfan Febriansyah dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa hal yang diharapkan dari adanya statistik kriminal? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat, seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, dan penyelesaiannya. Mungkin itu saja yang saya jawab. Bagaimana saudara Irfan dengan jawaban saya? Apakah Anda dapat menerima? Baik, terima kasih.
Jawabannya keren, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan. Baik, kepada saudara Febri, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Febri yang akan dijawab oleh saudara Muhammad Rizky. Kepadanya disilakan. Baik, pada saudara Febri, saya akan jawab pertanyaannya yaitu yang pertanyaannya bagaimana cara mengurangi dan menanggulangi tingkat kriminal agar data statistik kriminal tidak meningkat. Jadi dalam upaya mengurangi tingkat kriminal ini ada menurut dua pendapat. Yang pertama pendapat of Nages, yaitu yang pertama dengan cara Kepada para audiens diharapkan tenang. baik, saya lanjutkan, yaitu yang pertama dengan cara criminal application atau penerapan hukum pidana. Contohnya penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. Yang kedua yaitu preventive without punishment atau pencegahan tanpa pidana. Contohnya yaitu dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi atau pencegahan kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock terapi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu influencing views of society on crime and punishment atau mass media, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. Sedangkan menurut Baharudin Lopa, langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran mengenai hukum rakyat. Yang keempat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baiklah, inilah jawaban dari saudara Rizky. Kepada saudara Febri, apakah Anda dapat menerima jawaban dari saudara Rizky? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jawaban cukup jelas dan mudah dimengerti. Baik, terima kasih kepada saudara Febri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Sekarwangi kepada saudari yang akan dijawab oleh. Karena saya akan menjawabnya. Pertama, pengertian statistik kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka-angka statistik kriminal, melainkan menyebutkan meningkat yang mencemaskan dan sebagainya. Dan metode pengumpulan data kualitatif dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan cara wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat diskusi terfokus. Baiklah, bagaimana saudari Putri Sekarwangi? Apakah Anda dapat menerima jawaban dari saudara Rizky? Saya dapat menerima. Baiklah, terima kasih pada saudari Putri Sekarwangi. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi yang kedua. Kepada kelompok yang belum bertanya, disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, kepada kelompok 1 dan 5, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriansa, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang statistik kriminal. Sebagaimana kita tahu bahwa statistik kriminal itu adalah sebuah angka kejahatan. Nah, di sini saya ingin menanyakan, di manakah kota-kota yang statistik kriminalnya yang sangat tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Muhammad Fajran pertanyaannya. Aziza, disilakan. Kota yang memiliki angka statistik kriminal yang paling tinggi, yang pertama kota Sumatera Utara, yang kedua Jakarta, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Sumatera Selatan. Ya, saya menerimanya. Terima kasih. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? 19 peristiwa 306
perwakilan dari kelompok 1. Di sini pertanyaan saya, tolong jelaskan apa saja syarat suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam statistik kriminal. Apa jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nyai tadi. Tolong menjelaskan apa saja syarat suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam suatu statistik kriminal. Mengemukakan syarat agar suatu peristiwa dimasukkan ke dalam statistik kriminal itu untuk mendapat kepercayaan adalah apabila kejahatan tersebut sangat merugikan suatu nilai sosial yang sangat diutamakan oleh masyarakat dan bersifat umum, dalam arti bahwa kejahatan tersebut besar kemungkinan diketahui oleh orang lain, di samping mempengaruhi si korban orang-orang yang dekat padanya untuk bekerja sama dengan petugas-petugas yang berwenang untuk membawa si pelaku ke muka pengadilan. Baiklah, kepada saudari Nyayu, apakah Anda dapat menerima jawaban dari Baik, terima kasih atas jawabannya, Madam. statistik kriminal berupa pencatatan yang disusun berdasarkan tindak kriminalitas yang terjadi yang dibuat oleh lembaga kepolisian secara resmi. Pencatatan statistik kriminal dilakukan oleh polisi sesuai dengan laporan polisi dan juga laporan dari masyarakat atau korban. Pencatatan statistik kriminal dilakukan untuk mengetahui perbandingan dari naik turunnya suatu tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari perbandingan tersebut, dapat diketahui daerah-daerah mana saja yang sering atau rawan terjadi tindak pidana. Statistik kriminal digunakan lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan. Karena dengan adanya statistik kriminal, taksiran yang realistis tentang besarnya kejahatan dianggap dapat diketahui. Taksiran yang realistis tentang besarnya kejahatan dianggap dapat diketahui. Ini berarti bahwa statistik kriminal diterima karena dapat memberikan gambaran tentang realistis kejahatan yang ada. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang materi kriminal, statistik kriminal. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.